Ini selang power steering, makanya pada belepotan di mesin. Ini saya potong. Hancur, koyak. Ini baut oli pakai tangan. Ini si asap roda juga bocor. Pakai tangan. Kayaknya dari ininya udah usia juga kemakan. Radiator ada kebocoran. Coba lo Pak, tolong Pak. Halus dia kayak jarum. Bocor halus. Setelah di patri jelas bagus, nggak ada kanan keluar. Widih, anjir. Coba. Jadi ada alarm gitu sekarang. Belum gerak. Jalurnya sebenarnya ada, cuman kurang sensitif. Itu remote bawaannya kan? Mantap. Kita bikin mobilnya jadi ada apa namanya? Door lock, karena tadi yang nggak ada. Sama ini nih, paling hari ini sebelum kayak kita serah terima nanti sama Arif Brata, terakhir tuh ada masalah yang di kebocoran di bagian kaca belakang sebelah sini. Jadi kemarin airnya netes semua, turun semua ke bawah situ. Nah, kita belum tahu nih mau disilen ulang atau pakai karet lagi. Karena kalau pakai karet kemungkinan besar yang di bagasi ini udah cukup tebel, dan kondisi sekarang pun pintu ini ditutup udah agak susah. Makanya nanti kita pikirin lagi, either nambah karet atau kita silen ulang aja. Karena kalau udah bocor sebenarnya udah pasti ada air masuk, dan kemungkinan ya itu ada kebocoran gitu dari silen kacanya. Aman ya? Tegar. Aman. Berarti sampai belakang semua kebuka semua nanti. Sambil dinyalain nggak? Biar ngisi aki tuh. Aman. Ini doang nih remote-nya. Remote-nya atau baterainya? Ini baterainya. Tapi kamu coba manual.
sih kan? Udah belum sih? Ini. Hah? Itu tuh. Dalam kan? Dalam. Nunggu kering aja ya. Iya. Ya, dilepas. Kita sudah mulai mengelem biar yang bocor-bocor dari silen kaca udah nggak keluar lagi. Terus harusnya udah final check sih semua, dan ini udah mau beres semua. Door lock kita cek. Kita tes door locknya. Ini kebuka ya. Oke. Tutup. Sudah terkunci. Boleh. Depan berarti kekunci nih? Belum. Kunci. Udah kunci. Oke. Masih. Masalahnya ini kendalanya nih lock mas. Oke. Begitu dorong kenceng harusnya kan itu central lock muncul. Nah itu nggak muncul mas, entah karena ini problemnya yang door lock. Berarti kita harus ganti pintunya. Bisa dibuka gitu gak? Apa ya? Door locknya itu? Nggak dari situ, nggak dari kunciannya? Enggak, ini kendalanya dari kuncinya juga nih. Satu, Rumah ya berarti ya? rumahnya. Yang kedua dari door locknya nih. Tapi semua keliling aman? Ini aman. Yes. Hari kedua kita mengerjakan perkaca-kacaan, perpintu-pintuan taksi pintung. Harusnya kaca udah aman ya. Kemarin seharian lemnya berarti kita udah lewat 24 jam nih. Semoga udah nggak ada bocor-bocor lagi di dalam. Tapi ini MacGyver kita masih kebingungan nih. MacGyver apa itu? Kan, Udah pintu udah aman semua. paling tinggal itu doang tuh. Yang master depan ya? Iya, depan. Paling ya, kontrolnya dari remote semua aja. Ini normal semua. Itu bukan dari si engselnya itu kepanjangan ya? Enggak ya? Soalnya kan kalau di manual, dia dari luar, dari kunci itunya dia udah ngelos dong. Oh. Iyalah, Tapi kalau kita ganti rumah kuncinya bisa? bisa. Nyala. Itu umum nggak? Enggak. Hah, masalahnya. Paling kalau mau kunci enak, Hah? mas ganti dorong. Ya itu dia tuh, kita harus nyari door lock rumah pintunya. Nah mungkin itu PR buat Arif. Nyari rumah door lock, habis itu ganti itu udah normal. Karena pastinya agak normal tuh barangnya kan, susah-susah gampang. Tapi perjalanan Astina ini seru sih. Dari awal kita benar-benar harus banget pelan-pelan, nggak bisa buru-buru, nyari satu persatu problem apa yang ada di mobil ini. Jadi nggak bisa kayak langsung oh ini udah beres, nggak bisa. Lo harus diemin dulu tuh. Yang kayak gue cerita di awal, ketika semua udah mobil ini perkara mesin kemarin kita udah servis berkalanya, tune up, ganti oli, terus ngecek rem semua, depan belakang kita bubut semua, brake disc, brake pad udah ganti semua, and then udah bleeding juga. Terus kita ngerasa mobil udah enak, terus gua kayak ngerasa masih belum sih gitu. Akhirnya kita naikin mobil, kita bengongin dulu, ngobrol dulu sama mobilnya. Nah akhirnya netes deh tuh radiator itu satu. Emang nggak boleh diburu-buru untuk mobil kayak gini. Dan yang setelah kemarin radiator itu menurut gue itu udah mentoknya di sektor mesin. Ketika udah ketemu itu gue kayak udah tenang deh. Kita beresin masalahnya, cooling system udah aman, and then yang terakhir ini finalnya kita baru beresin sektor perkacaan atau ibaratnya ini aksesoris lah ya, central lock semua segala macem. Pintunya rapet tuh, saking rapetnya susah ditutup, jadinya banyak yang harus kita benerin di sini. Tapi ini udah di ujung, habis ini beres, berarti Astina Arif Brata taksi Tingtung juga udah beres. Kita tanganin, semoga jadi mobil sehat terus dan nggak ada problem. Terima kasih udah stay tune. Buat teman-teman juga yang ngikutin video ini, semoga dapat inspirasi juga. Karena mungkin template-nya mirip semua mobil. Kebetulan aja ini Astina
Tapi mungkin bisa diterapkan di semua mobil juga, patternnya hampir sama. Dia pakai komod. Nah itu Zam, suara apa Zam? Mounting seat belt. Hah? Mounting seat belt. Di dalam? Nah ini juga nggak tahu siapa yang masang seat beltnya diumpetin ke belakang. Ke belakang gimana? So, seat belt dilipat ke bagasi, bukan ditaruh di depan jok. Oh, Ya otomatis si buckle-nya kelangking-kelangkling lah. coba. Nah tuh, masa bakal sih? Lihat belakang ya? Iya ini mounting seat belt. Kita berhenti dulu deh. Penasaran gua. Seat beltnya dilipat sama dia di balik jok. Dilipet tapi bisa dikeluarin kan? Bisa. Tuh, masa segitunya sih bakal? Tuh. Nah kalau Ini di balik ini nih, di balik pilar C. kalau diem nggak bisa dicari Di balik pilar C Zam kayaknya harus dibongkar. di dalam trim ya. Iya. Soalnya plastiknya gua pegang deg 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 deg. Beda bagasinya. Ini kemarin sebenarnya kita udah bongkar kan semua untuk perihal door lock, perihal apa namanya segala macem nih, perpintuan. Nggak tahu kenapa pintu susah lagi nih. Terus tadi ngecek yang bunyi-bunyi di belakang, kirain dari trim-trim atau kaca kemarin yang geter, ternyata kaca udah diisi ulang, masih juga. Ini kita sama Om Irfan. Halo, si Edix. Ini dia nih yang ngasih tahu perastinaan. Apa ya gedobrakan ya? Mom. Oh, kan? Apa? Oh, Ini- joknya keluarin dulu boleh nih. Ininya tadi nabrak-nabrak di situ. Coba keluarin. Set ini belum ada yang bau. Apa itu? Speaker. Tapi besok lagi kita tes sih. Perihal pintu nih. Gila, kita udah 3 hari kemarin bongkar pintu semua, mencoba normalin lagi. Memang dari si Gandhi yang handle pintu, dia juga udah bilang ini keempatnya nih agak susah strukturnya karena memang dari bawaannya. Jadi mau pakai door lock aftermarket gini juga ya kayak sekarang. Kemarin 1-2 hari normal, ini pas gue mau coba tadi lagi nggak buka lagi nih semua, jadi harus dibuka dari depan pintu. Lanjut. Ini untuk mendapatkan solusi untuk mobil Arif Brata yang selalu bermasalah sama door lock terutama. Dan kemungkinan besar ternyata setelah kita teliti hari ini masalahnya adalah ada pada pintunya yang kebanyakan mungkin fitting bodinya belum sempurna kita di sini dari proses pengecetan di MX kemarin semua. Dan ini sekarang lagi di rumah gua karena kebetulan rumah gua juga adalah bengkel body untuk adik gua, Dons Moto Garage. Ini dia. Coba Don, bagaimana sih? Coba jelaskan perlahan. Nih tunggu, gue jelasin dulu. Jadi dari kemarin ini engsel ini nyangkut terus nih. Ini masih mending. Nah ternyata kalau nyangkut itu
Posisi dia terlalu ke kiri. Di ininya, di bagian central locknya. Setuju, tapi itu karena ketahan, ini tuh kedorong ke sini, ketahan ke body. Kenapa? Karena begitu kita, ini sekarang masih susah nih ya. Tapi ini sekali gini dia masih bisa nih, tetap masih bisa ya. Tapi nanti udah 10 kali dia udah kedorong lagi nih. Jadi gini, ketika lu tutup paksa, dar. Ini termasuk trim, termasuk door lock di sini. Ini ngedorong semua. Iya, mepet kan dia kan. Iya. Jadi ngebatu nih, kemarin bahasa kita ngebatu semua karena ngedorong semuanya ke sana. Trim pun ini kejepit di sini, kejepit di pintu. Nah, berarti solusinya adalah kalau ini depan belakang kita mau biar door locknya aman. Karena ini pun berasa kok yang ini nih. Misalnya kita buka, ini langsung turun kok, pelan aja. Tuh, glok berasa ngelawan ke bawah. Ini ada gloknya, nih, tuh. Tuh. Kayak ada. Ini aja. Nih. Nah, coba ke engselnya nih. Yang di sini ada nggak sih? Nih, oke. Kelihatan nggak? Gerak ya? Tunggu, bukan gerak mah pasti gerak. Tuh. Dia agak turun ke bawah jadi ngelawan. Nih, ini tuh nyenggol si dindingnya duluan nih. Iya. Tuh. Kalau ini kelihatan nih. Nih. Aduh, tunggu sebentar. Oh, pegangin lu. Nah. Sini. Dari dalam. Tuh. Ini kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Lagi. Oh iya. Goyang. Tuh. Ini nggak bisa lu bengkokin gitu. Jadi Hah? balik. Bengkokin. Enggak Iron Man. Bisa lah. Nggak bisa nih kalau dia bisa naik sedikit aja. Nah, berarti kalau misalnya tolol-tololan gitu, diganjel tuh yang bawah. Kalau ganjel itu dia tuh cuman buat keluar sama masuk. Ini yang kita butuhin tuh naik sama turun. Ini kan segini nih, bawahnya nggak nyampe. Tuh, bawahnya rapat banget. Gitu. Terus ini juga dari depan, semua kan juga beda-beda nih nutnya. Iya. Jadi memang mobil ini harus di fitting ulang. Gitu. Berarti ini Ya kalau udah pintu, wajar sih menurut gua sih Iya. tahun segini. berarti problem utamanya di engsel ya. Dia engsel udah mekar. Tapi kan kita ngebandingnya nggak bisa sembarangan nih kan. Nggak boleh. Tuh, ini berasa nih. Dek. Iya. Tuh. Berarti Bisa. begitu udah lurus, begitu pintu ini udah lurus, semua door lock itu udah akan ngikut aman kan berarti kan? Aman. Nah, ini tuh ngebuka juga. Ini kan misalnya contoh. Kalau pintu normal nih, kita buka nih nggak akan ngelawan nih. Iya. Nah, ini kan kayak Ngelawan, ngedorong ngelawan. banget kan. Semua. Karena emang nekuk tuh. Belakang juga sama. Nih belakang langsung kita buka, pintunya ngelawan. Nekuk. Yang sana tuh yang enak. Betul, yang kiri aman. Depan juga ngelawan kan? Betul. Depan ngelawan juga. Nah, itu tinggal di fitting ulang. Dia di tandingan. Jadi enak habis ini kalau si Arif ada waktu fitting lagi ya. Ya, Fitting ulang lagi semua. ini doang nih. Engsel ini nih. Ini perlu di ini perlu di adjust lagi nih atas bawah. Nah, ini kelihatan nih kalau coba kameranya lurus ke sini bisa nggak? Segaris gini nih. Nah, ini Ada renggang tuh. Ini renggang. Iya. Nah, yang bawah rapat semua tuh. Oh. Nah, ya kan? Terus di pintu belakang lebih kelihatan jelas. Buka. Itu nggak bisa lo rapetin. Hah? Ya bisa, pakai alat. Nah, lihat yang atas renggang, yang bawah rapat banget. Oh iya. Tuh, jadi emang engsel. Bukan kurang kenceng nih berarti nih. Loh, kagak lah kalau kurang kenceng goyang pintunya. Nah, ini beda nih. Stikernya. Bukan. Tuh. Ya kan ini lebih keluar dibandingkan ini. Ini lebih keluar dibandingkan ini lebih masuk nih. Artinya kan pintunya begini. Mengsle kan. Nah, ini
ini engselnya tuh bisa di adjust naik turun keluar. Tapi berarti bener ya intinya si Gandhi kebingungan dari kemarin door lock kenapa masalah terus. Ya ternyata tadi dia bilang ini masalah dari pintunya deh mas. Berarti bener ya? Iya. Dorong-dorongan ya? Bending. Iya. Jadi pintunya ini kalau dia normal tuh glek gitu loh. Kalau ini kan kayak ada nekuk ke bending jadinya. Termasuk pas nutup ini jadi ngedorong trim ke sana juga termasuk kan ngejepit kan? Bisa. Itu doang sih. Terus ini juga perlu di-adjust. Ini sebenarnya kalau ngejust engsel yang di sini tadi, ini perlu ngejust ini juga dong, vendor mau nggak mau. Perlu. Makanya setidaknya kalau kita runutin ya semuanya. Tapi setidaknya engselnya dulu aja benerin, tapi natnya nggak bener tuh nggak apa-apa. Iya. Yang penting pintu dulu nih, parkir aman itu gitu kan. Kira-kira orang juga nggak akan detail ngelihat lah menurut gua. Kecuali dia begini banget kan. Baru. Oke lah. Jadi begitu Arif Brata PR-nya. Ini sebenarnya secara barangnya, secara partsnya ini udah cukup komplit, mulai dari door locknya, rumah kuncinya udah kita benerin semua, secara sistemnya aman. Tinggal benerin pintunya, habis itu udah akan normal semua lagi. Semua se-alarmnya, se-safety-nya udah aman. Dan mungkin itu buat PR berikutnya. Coba lagi. Normal kan? Kenapa ditutup? Dia keras, ya kan? Karena apa? Satu, door trimnya geser, jadi menyebabkan ini gerak nih. Nah, dia nggak sesuai lubangnya, karena kan gerak dia. Geser. Kan nggak mau tuh, ya kan? Dia keras, biasanya katanya keras. Bukan. Karena ini geser ke sini. Nah, kenapa? Soalnya kelihatan banget nih, dia ada apa? Warna hitam. Oh, ini. Ya, kan mentok ke sini nih dia. Oh, Ya kan? terus Ya, style pintu. Pokoknya style pintu aja sih. kalau setel pintu ini udah aman. Tuh guys. Jadi mungkin kalau kita bisa rekap, mobil ini hadir untuk menstabilkan sisi mesin, memaksimalkan ruang bakarnya semua. Dan problem utama yang kemarin muncul adalah untung tidak overheat, karena ketika kita lagi trades mobil ini di sini muncul problem utamanya, yaitu ada kebocoran di radiator. Meskipun segede lubang jarum bisa jadi, tapi kalau itu keluarnya konsisten dan nggak disadari sama yang punya mobil, atau air kosong, ya impactnya overheat. Dan overheat di mobil berumur seperti ini bahaya banget sih, terutama untuk di headnya juga kan gitu. Dan untungnya kali ini semua cooling system sampai motor fan nyalanya on time semua, nggak ada masalah dan nggak overheat, walaupun kemarin sempat ada tetesan-tetesan air itu. Kita langsung servis radiator juga anyway kemarin. Thank you udah ikutin video ini. Video kita melakukan treatment permajaan di
Sudah saatnya diambil. Thank you, cuy. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah pulang ini. Sebulan di bengkel. Wah, mohon maaf ini tapi udah enak banget. Sehat-sehat mobilnya. Sehat-sehat. Deh. Datang lagi. Nikmati Siap. dulu. Makasih banget. Awas.